Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa di sini kembali akan menceritakan alur cerita film horor yang mungkin kebanyakan dari kalian sudah pernah menontonnya. Tapi tidak apa jika kalian ingin skip video ini. Namun jika kalian butuh hiburan, yuk kita lanjutkan cerita filmnya. Film yang akan kita bahas adalah film horor dari Korea yang berjudul Exhuma, rilisan tahun 2024. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih terasa. Adegan di pesawat, di mana seorang wanita bernama Hwarim dan rekannya Bong Il tengah dalam perjalanan menuju Los Angeles. Mereka telah diminta oleh seorang kliennya yang kebetulan adalah orang Korea untuk mengatasi gangguan goib yang menimpa kepada anak mereka. Hwarim dan Bong Il dikenal sebagai pengusir setan profesional dan juga sangat berpengalaman. Kalau istilah di Indonesia adalah dukun. Kenapa disebut dukun? Karena ritual mereka dalam melakukan proses pengusiran tidak dengan tata cara aturan agama-agama tertentu. Setibanya di rumah sakit, dalam melakukan penerawangan itu, mereka meminta keluarga Jion untuk keluar dari ruangan agar tidak mengganggu dalam proses penerawangan. Setelah mereka memeriksa keadaan bayi, Hwarim menyimpulkan bahwa gangguan tersebut tidak hanya terjadi pada bayi mereka saja, akan tetapi juga kemungkinan besar menimpa kepada anggota keluarga lainnya. Keluarga Jion hanya bisa terdiam setelah apa yang disampaikan oleh Hwarim. Kemudian cerita berpindah di kediaman Jion. Saat berbincang, Jion menjelaskan bahwa kejadian aneh ini hampir menimpa seluruh keluarga mereka. Dimulai dari ayahnya, lalu dirinya sendiri, dan kini menimpa kepada anaknya yang baru lahir. Jion berkata kalau dia sering mengalami gangguan-gangguan aneh seperti ketindihan dan gangguan-gangguan lainnya. Yang lebih tragis, dulu saudaranya yang dirawat di rumah sakit tiba-tiba melakukan tindakan yang aneh, menyebabkan kematian yang tidak bisa dijelaskan. Keluarga ini seperti terkena sebuah kutukan. Anak Jion selalu menangis tanpa henti, akibatnya bayi tersebut harus menjalani perawatan intensif. Hwarim kembali menjelaskan bahwa saat pertama kali dia tiba di rumah Jion, ia merasakan adanya aura-aura jahat yang menyelimuti rumah ini. Hwarim menduga kalau itu adalah arwah para leluhur yang kemungkinan besar itu adalah kakeknya Jion. Dia datang karena ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Sedikit membuat Jion terkejut dan dia bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Hwarim mengatakan bahwa kemungkinan itu berasal dari kuburan kakeknya. Ada yang salah dengan tempat di mana kakeknya dikubur. Setelah itu, lalu kita diperkenalkan kepada Kim Sang-deok, seorang ahli Feng Shui yang sedang memimpin prosesi pembongkaran kuburan. Di sampingnya Ko Yong-gun, seorang tukang gali kubur yang sering bekerja sama dengan Kim. Terlihat tengah sibuk dengan pekerjaannya. Malam harinya saat mereka makan di kedai, Hwarim dan Bong Il datang menemui mereka berdua. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengajak Kim dan Yong-gun ikut serta dalam pemindahan kuburan keluarga Jion. Hwarim dan Bong Il butuh orang yang ahli dalam proses pemindahan kuburan, dan di sini mereka memilih Kim sebagai rekan kerjasamanya. Sementara itu di kediaman Jion, dia yang sedang berbicara dengan ibunya mengenai pemindahan kuburan kakeknya itu. Meskipun awalnya sang ibu melarang keras, namun Jion tetap memaksakan keputusannya itu. Sebagai seorang ayah, dia yakin bahwa keputusannya sudah tepat. Dia tidak bisa membiarkan bayinya yang baru lahir terus-menerus menderita penyakit yang tidak bisa diobati secara medis. Keputusan untuk memindahkan kuburan ini menjadi jalan satu-satunya yang dianggap dapat menyelamatkan anaknya. Keesokan harinya, Kim mengajak Jion untuk berbicara empat mata, didampingi oleh Hwarim, Bong Il, dan Yong-gun. Dalam percakapan itu, Kim menanyakan nama kakek Jion dan asal-usulnya. Karena sebelum melakukan ritual pemindahan makam, ia harus mengetahui latar belakang dari keluarga yang jenazahnya akan dipindahkan.
Namun Jion mengabaikan pertanyaan itu, justru dia malah memberi 2 syarat kepada Kim. Jion meminta agar ritual ini dirahasiakan dari publik. Lalu peti jenazah kakeknya tidak boleh dibuka dan harus langsung dikremasi bersama petinya. Dari sini Kim mulai merasa ada yang aneh dengan 2 syarat itu, seperti ada sebuah rahasia yang memang disembunyikan dari pihak keluarga Jion. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya sampai di gunung lokasi dari makam kakek Jion. Setelah beberapa saat memeriksa kuburan yang tidak diketahui itu, Kim mendekati Jion dan mulai bertanya mengenai siapa yang memilih tanah pemakaman tersebut. Jion menjawab bahwa tanah tersebut dipilih oleh seorang biksu terkenal yang cukup dekat dengan kakeknya. Biksu tersebut bernama Gisune. Jion juga menjelaskan mengapa kuburan itu terlihat sederhana karena pada masa lalu sering terjadi perampokan makam, sehingga kuburan tersebut dibuat apa adanya agar tidak menarik perhatian para perampok. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Kim merasa ragu dan memutuskan untuk menolak tawaran pemindahan makam tersebut. Hwarim, Bong-il, dan Yonggun segera menyusulnya ke mobil. Di sana Bong-il bertanya mengapa Kim menolak tawaran itu. Yonggun juga heran mengingatkan Kim tentang besarnya honor yang akan mereka terima dari pekerjaan ini. Namun Kim menjelaskan bahwa dia merasakan ada firasat buruk dan sesuatu yang sangat berbahaya di tempat itu. Selain itu, dia juga melihat seekor rubah yang menurutnya itu merupakan pertanda buruk. Tapi meskipun awalnya ragu, akhirnya Kim mengubah keputusannya itu dan menerima tawaran tersebut. Apalagi Kim baru tahu kalau pemindahan makam tersebut bertujuan untuk menyelamatkan bayi dari gangguan roh jahat. Pada malam hari, Jion dengan penuh kekhawatiran mengungkapkan kepada Kim mengenai kondisi bayinya yang masih sakit. Dia merasa tidak ada pilihan lain selain melakukan ritual ini demi anaknya. Proses pembongkaran makam pun dimulai pada pagi harinya. Bersama dengan itu, Hwarim akan melakukan ritual khusus untuk memindahkan aura negatif dari makam leluhur Jion. Ritual ini akan melibatkan media babi yang telah disiapkan untuk menyalurkan energi buruk tersebut. Ritual yang dipimpin oleh Hwarim, sementara Bong-il memainkan musik tradisional sebagai iringan. Hwarim mulai menari indah dengan 2 belah pisau di tangannya. Semakin gendang itu ditabuh dengan kencang, tarian Hwarim pun semakin bergairah mengikuti irama dari suara iringan gendang tersebut. Bahkan Hwarim sempat berjoget seperti trio macan di mana kepalanya berputar-putar. Hwarim mulai menunjukkan kesaktian debusnya, di mana pisau itu ia goreskan ke kaki dan pipinya, namun tidak terluka sama sekali. Semakin Hwarim menggila, Mimin sendiri tidak fokus dengan kecantikannya guys. Para penggali kubur pun mulai menggali makam, mengikuti instruksi dengan hati-hati, dan sebelum dimulai, mereka menepuk kuburan itu dengan skop sebanyak 3 kali. Setelah beberapa waktu, peti jenazah akhirnya sudah mulai terlihat. Dengan hati-hati para penggali mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam mobil yang akan mengantarkannya ke tempat kremasi. Saat para penggali masih berada di liang kubur, salah seorang dari mereka melihat seekor ular yang tampak aneh. Karena merasa ular tersebut berbahaya, pria itu langsung membunuhnya. Namun sesuatu yang aneh terjadi, di mana tiba-tiba cuaca pada saat itu seketika langsung berubah. Langit yang semula cerah tiba-tiba mendung, angin berembus kencang, dan hujan mulai turun dengan deras. Kim yang melihat kondisi ini langsung menghampiri Jion. "Kita harus menunda kremasi," ujar Kim dengan tenang. "Menurut kepercayaan kami, jika kremasi dilakukan saat hujan, itu bisa mengganggu perjalanan arwah ke alamnya. Sebaiknya kita simpan dulu peti ini di rumah sakit. Begitu hujan reda, kita akan melanjutkannya kembali." Setelah itu, Kim memutuskan untuk mengunjungi sebuah kuil yang tidak jauh dari tempat pemakaman. Di sana, dia bertemu dengan seorang biksu.
Kim bertanya tentang seorang biksu bernama Gisune. Namun sang biksu tampaknya tidak mengenal nama itu. "Biksu Gisune, saya tidak tahu siapa itu," jawab sang biksu. "Kenapa Anda mencari dia?" Kim menjelaskan, "Saya baru saja melakukan pembongkaran makam di dekat kuil ini. Keluarga Jion meminta saya untuk memindahkan makam tersebut, dan saya merasa ada yang tidak biasa di tempat itu." Sang biksu kemudian membawa Kim dan menunjukkan beberapa alat yang pernah digunakan oleh para perampok makam. Biksu itu menjelaskan bahwa ternyata di pegunungan itu ada sebuah kuburan keramat yang tersembunyi. Namun para perampok itu gagal untuk mencurinya. Biksu sendiri tidak tahu pasti, tapi mungkin ada sesuatu di sana yang menjaga makam tersebut. Sesuatu yang lebih kuat dari manusia biasa. Sementara itu di rumah sakit, Yonggun yang sedang keluar sebentar untuk membeli sesuatu. Salah satu temannya yang juga bekerja di rumah sakit malah mencoba membuka peti jenazah yang seharusnya tidak boleh dibuka. Begitu peti terbuka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan keluar darinya. Dan anehnya, itu juga berdampak kepada Hwarim yang ada di sana hingga membuat dia jatuh pingsan. Kita kemudian dibawa kembali ke rumah Jion di Los Angeles, di mana terlihat ayah Jion sedang duduk di salah satu ruangan dan menghadap keluar jendela. Tiba-tiba seperti ada bisikan yang meminta dia untuk membuka pintu jendela itu. Lalu terlihat arwah yang diduga kalau itu adalah arwah kakek Jion yang sebelumnya terkurung dalam peti jenazah, muncul dari pantulan kaca jendela. Sosok arwah tersebut berdiri di salah satu ruangan. Dan tiba-tiba arwah itu menyerangnya hingga dia pun tewas seketika. Tak hanya itu, sosok itu kemudian bergerak ke ruangan TV, di mana Ibu Jion yang tengah menari. Tanpa dia sadari kalau sosok mengerikan itu sedang menari bersamanya. Dan dengan cepat ia pun menjadi korban dari arwah tersebut. Di sisi lain, Jion yang sedang berada di dalam hotel menerima panggilan dari Kim. Dalam telepon tersebut, Kim memberitahunya bahwa peti kakeknya telah terbuka tanpa sengaja. Namun saat Jion sedang mendengarkan informasi tersebut, ia terkejut mendengar suara ketukan pintu kamar hotelnya. Orang itu mengaku sebagai Kim. Dalam kebingungannya, Jion mendengarkan suara Kim dari telepon yang menyuruhnya untuk bersembunyi dekat jendela dan membuka jendela tersebut. Ketika Jion membuka jendela, tiba-tiba suara Kim di telepon mulai tertawa puas. Ternyata yang menelepon Jion adalah arwah kakek Jion sendiri dan bukan Kim. Sementara itu, Kim yang asli kini berada di luar pintu hotel. Ketika Kim berhasil masuk, semuanya sudah terlambat. Arwah itu telah berhasil merasuki tubuh Jion. Jion bertingkah aneh layaknya seperti seorang prajurit yang memimpin pasukan perangnya dalam sebuah pertempuran. Selain itu, dia juga sempat berucap, "Sang rubah memotong pinggang harimau." Dan setelah itu, arwah memutar kepala Jion hingga dia pun terbunuh. Keesokan harinya, Kim mendapatkan kabar bahwa Changmin, salah satu penggali makam yang terlibat dalam proses pemindahan makam kakek Jion, belakangan ini sering mengalami gangguan aneh. Dia meminta kepada Kim untuk menolongnya. Changmin menceritakan kejadian ini berawal setelah dia membunuh ular yang mereka temui saat menggali makam. Dan sejak saat itu, dia terus dihantui oleh sosok ular tersebut. Setelah mendengar cerita itu, Kim kembali menuju bekas galian makam kakek Jion. Di sana dia merasa terkejut saat menemukan ular yang dibunuh oleh Changmin tempo hari masih ada. Dan yang membuat dia lebih terkejut adalah ketika kepala ular tersebut berkepala manusia. Karena penasaran, Kim memutuskan untuk menggali lebih dalam. Dan ia menemukan sebuah peti jenazah lainnya yang terkubur di sana. Tanpa ragu, Kim segera menghubungi Yonggun, Hwarim, dan Bong-il untuk memberitahu mereka temuan tersebut. Mereka semua tampak terkejut saat melihat peti jenazah yang terkubur dalam posisi berdiri, sebuah posisi aneh dalam sebuah pemakaman. Terlihat peti mati itu dililit oleh kawat-kawat berduri yang sepertinya memang disengaja untuk tidak boleh dibuka.
Setelah mengevakuasi peti tersebut, mereka memutuskan untuk membawanya ke kuil tempat Kim pernah menemui seorang biksu dan akan menyimpan peti itu di sana. Setibanya di kuil, Hwarim meminta beras ketan kepada biksu untuk ritual penjagaan. Sementara Bong-il pergi untuk mengambil darah kuda yang telah mereka siapkan di mobil. Setelah semuanya siap, mereka mengundang Bibi Jion untuk datang ke sana dan meminta penjelasan soal kenapa peti mati itu ada di bawah kuburan kakeknya Jion. Bibi Jion yang tampak cemas akhirnya mengungkapkan bahwa Jesune, biksu yang Jion sebutkan sebelumnya, adalah seorang biksu asal Jepang yang sangat paham dengan situasi keadaan Korea pada saat itu. Diketahui bahwa kakeknya Jion dulunya adalah salah satu anggota dari sebuah sekte sesat yang mengikuti ritual pemanggilan roh. Kakek Jion banyak terlibat dalam ritual-ritual itu dan bisa dikatakan kalau kakek Jion adalah orang penting di sekte tersebut. Namun bibinya sendiri tidak tahu mengapa Jesune memilih tempat ini untuk menguburkan kakeknya Jion. Setelah memberikan penjelasan, Bibi Jion berniat untuk kembali ke rumahnya. Dia tidak ingin terlibat lagi dan menyerahkan urusan ini kepada mereka semuanya, termasuk peti jenazah yang mereka temukan. Beberapa waktu setelah itu, saat mereka semua terlelap tidur, Bong-il tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Dia mengalami ketindihan. Dalam keadaan setengah tersadar, ia melihat sosok biksu dari kuil berdiri tepat di atas tubuhnya. Menyadari bahwa ini adalah mimpi, Bong-il berusaha membangunkan dirinya dengan mengucapkan mantra yang ia tuliskan di lantai. Setelah terbangun, ia memutuskan untuk memeriksa tempat peristirahatan biksu di kuil. Namun, ia mendapati biksu tersebut sudah tidak ada di sana. Bong-il pun mencari ke seluruh kuil. Dan akhirnya dia menemukan sang biksu yang sedang dieksekusi oleh makhluk misterius di kandang babi. Tanpa berpikir panjang, Bong-il segera membangunkan Hwarim yang tengah tidur di dalam mobil. Namun sebelum keluar dari mobil, Hwarim merasakan ada roh yang mencoba menahannya. Dan sedikit informasi guys, sebagai seorang dukun, tentunya Hwarim sendiri mempunyai penjaga dalam tubuhnya, seperti semacam kodam penjaga. Namun meskipun demikian, Hwarim tetap keluar dan mengikuti Bong-il ke gudang, tempat mereka menyimpan peti jenazah tersebut. Sesampainya di gudang, mereka berdua terkejut karena makhluk yang sebelumnya berada di dalam peti itu sudah berhasil keluar. Hwarim segera menyuruh Bong-il untuk membangunkan Kim dan Yonggun. Di dalam peti itu, Hwarim menemukan sebuah helm yang biasa digunakan pada zaman peperangan kuno. Namun begitu Bong-il pergi, makhluk misterius yang tinggi besar itu kembali ke dalam gudang. Melihat wujud asli dari sosok tersebut membuat Hwarim pun sangat ketakutan. Dengan menggunakan bahasa Jepang, makhluk tersebut bertanya, apakah ada seseorang di dalam gudang? Dia datang kembali bermaksud ingin mengambil helmnya. Hwarim dengan ketakutan menjawab bahwa dirinya bukan manusia. Tanpa diduga, makhluk itu menyadari bahwa Hwarim adalah manusia. Begitu menyadari hal itu, makhluk itu langsung bergerak cepat menuju Hwarim. Hwarim yang berlari keluar, dan di saat bersamaan, Byung-il datang untuk menghadang makhluk itu. Namun serangan tersebut tidak berarti apa-apa bagi sang jenderal. Sang jenderal yang hendak akan menyerang Hwarim kembali, tapi makhluk itu tiba-tiba berhenti. Sang jenderal terpukau ketika melihat stupa biksu yang ada di belakang Hwarim. Tak lama setelah itu, makhluk itu berubah menjadi gumpalan api besar yang terbang mengelilingi kuil. Keesokan harinya, sementara menunggu perkembangan kondisi Bong-il yang terluka, Hwarim menjelaskan kepada Kim bahwa yang kita hadapi bukan hanya arwah biasa, itu adalah iblis, sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tidak ada penjelasan yang masuk akal tentang mengapa iblis itu dikuburkan di sana.
Tak lama kemudian, tim dokter keluar dari ruangan perawatan. Mereka menjelaskan bahwa Bong Il mengalami cedera serius pada organ dalam dan tulang belakang yang mengharuskannya segera dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapat perawatan yang lebih lanjut. Kim yang pada saat itu melihat sebuah lukisan pegunungan di rumah sakit membuat dia teringat kepada perkataan Jion yang kerasukan sebelumnya tentang rubah memotong pinggang harimau. Dengan perasaan gelisah, Kim kembali mendatangi kuil yang sebelumnya dia datangi. Di sana dia menemukan sebuah buku berbahasa Jepang yang dulu ditinggalkan oleh para perampok makam. Buku itu penuh dengan catatan yang tampaknya sangat penting. Kim membuka buku itu dan di dalamnya dia menemukan sebuah foto yang menunjukkan para pelaku perampokan makam. Melihat foto tersebut, Kim mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa. Dia merasa bahwa perampok tersebut tidak hanya menggali kuburan tanpa tujuan, melainkan mereka sedang mencari sesuatu yang terkubur di sana. Sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar tubuh yang telah meninggal. Melalui alat penggali tanah yang ditinggalkan, Kim menemukan sebuah nama-nama dari komplotan para perampok itu. Merasa semakin curiga seperti ada yang masih tersembunyi di sana. Kim kemudian memutuskan untuk kembali menuju makam untuk mencari sesuatu yang mungkin terlewatkan. Sementara itu Hwarim yang didampingi oleh kakak dan adik perempuannya mencoba untuk melakukan ritual kembali, berharap dapat mendapatkan informasi dari roh jahat yang merasuki ke dalam tubuh Bong Il. Beberapa saat kemudian tubuh Bong Il mulai bereaksi dan roh jahat itu pun mulai menguasai tubuh Bong Il. Hwarim lalu mencoba untuk berinteraksi, bertanya kepada makhluk yang menguasai tubuh Bong Il tentang identitasnya. Makhluk itu pun menjawab dengan suara berat, mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang prajurit setia dari tuannya yang telah membunuh lebih dari 10.000 manusia. Karena kekejamannya, tuannya pun kini akhirnya menjadi dewa. Makhluk itu kemudian menyebutkan sebuah angka seperti sebuah titik koordinat. Titik tersebut sama dengan apa yang ada pada batu nisan dan mengungkapkan bahwa tuannya dulunya adalah seorang jenderal perang yang sangat ditakuti, sekaligus sang jenderal juga adalah penunggu situs tersebut. Kembali kepada Kim yang tengah menggali, dia terkejut ketika menemukan tubuh si iblis yang terkubur. Iblis tersebut yang ternyata kembali ke makam itu. Tanpa membuang waktu, ia segera memberitahukan Hwarim dan Yonggun. Kim menyimpulkan bahwa di sekitar makam iblis tersebut terdapat pasak besi yang kemungkinan ingin diambil oleh para perampok pada masa lalu. Pasak besi itulah yang menjadi incaran para perampok dan ada sesuatu yang kuat menjaga pasak besi tersebut. Foto alat yang digunakan oleh para perampok semakin menguatkan teori ini. Hwarim yang sudah mulai memahami berasumsi bahwa sosok iblis jenderal itulah yang ditugaskan untuk menjaga pasak besi tersebut. Dalam perbincangan mereka di rumah sakit, Hwarim tak sengaja melihat luka yang ada di tubuh Bong Il, di mana luka itu berada di area yang tidak bertato. Si iblis seperti menghindari untuk menyentuh tato tersebut. Hwarim akhirnya sadar kalau mantra itu bisa melawan kekuatan dari si iblis. Yang diketahui kalau tulisan dalam tato itu adalah mantra dari kitab Buddhis. Mereka lalu membuat sebuah rencana. Hwarim kemudian memberi saran agar mereka segera mencari pasak besi tersebut untuk mengungkap misteri yang ada. Sementara itu Hwarim sendiri akan mencoba mengalihkan si iblis dan mencoba mengulur waktu agar iblis itu tidak mengganggu mereka. Mereka pun berangkat menuju kembali ke makam tersebut dengan seluruh tubuh mereka sudah dipenuhi tulisan-tulisan mantra dari kitab Buddhis. Lalu Pak Kim juga membawa alat gali yang ia temukan di kuil. Setibanya di makam, mereka segera menaruh ikan-ikan yang mereka bawa di sepanjang jalan, membentuk jalur yang mengarah ke sebuah pohon besar. Pohon ini nantinya akan menjadi tempat Hwarim untuk menahan iblis tersebut. Persiapan selesai dan mereka masing-masing menunggu di posisi yang sudah ditentukan. Hwarim mengingatkan jika mereka berhasil mencabut pasak besinya, mereka harus segera membersihkan pasak itu dengan darah kuda yang telah disiapkan. Waktu terus berjalan hingga akhirnya iblis itu mulai terlihat dan tampak mendekati, tertarik dengan umpan yang mereka buat. Ketika si iblis sudah mulai mendekat, Hwarim dengan cepat mulai membakar beberapa ranting kering dan memasukkannya ke dalam celah pohon, menciptakan kabut asap yang bisa memanipulasi keberadaannya, dan itu cukup menarik perhatian dari si iblis.
Sementara itu Kim dan Yonggun bergegas memasuki makam, berusaha mencari pasak besi yang menjadi kunci untuk mengalahkan iblis itu. Hwarim yang berpura-pura menjadi roh penjaga gunung dan bersembunyi di balik pohon itu, mencoba berinteraksi dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada iblis untuk mengulur waktu. Hwarim juga mengklaim kalau dia adalah sang pemilik Gunung Parung. Dari percakapan itu, di sini akhirnya terungkap bahwa si iblis datang ke tempat ini karena rubah-rubah itu yang membawa dirinya pada saat peperangan masih berlangsung hingga akhirnya dia pun terperangkap di sini. Meskipun mereka sudah berusaha payah menggali dan mencari, namun sialnya pasak besi itu tetap tidak ditemukan. Di saat yang sama, kedok kebohongan Hwarim pun akhirnya terbongkar. Si iblis mulai mengacamnya dengan cara yang sangat mengerikan. Beruntung ketika Hwarim sudah terpojok, roh penjaga yang sebelumnya membantu melindungi dirinya akhirnya kembali muncul, menahan sang jenderal untuk sementara waktu. Dalam perjalanan keluar, Hwarim bertemu dengan Yonggun yang juga berhasil kabur dari makam, meninggalkan Kim sendirian. Kim yang masih berusaha mencari pasak besi tersebut, terus menggali dengan harapan menemukan petunjuk terakhir. Tak lama setelah itu, iblis kembali berubah wujud menjadi gumpalan api yang terbang menuju kuburan. Hwarim dan Yonggun pun segera bergegas kembali untuk memberitahu Kim agar segera keluar dari sana. Namun mereka terlambat. Iblis itu sudah dulu sampai dan mulai menyerang Kim. Kim hanya bisa terdiam melihat sosok iblis yang kini kembali ke kuburan dan berubah menjadi bentuk aslinya. Tanpa ampun, iblis itu langsung menyerangnya. Beruntung Hwarim segera datang dan melemparkan darah kuda ke tubuh si iblis dan membuat sang jenderal melepaskan serangannya kepada Kim. Darah kuda itu mampu membuat sang jenderal merasakan panas yang membakar. Namun itu tidak berlangsung lama. Sang jenderal kembali bangkit dan menyerang mereka bertiga. Dalam keadaan yang sudah tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa selamat, di sini mereka diperlihatkan kepada kejadian masa lalu, di mana kita melihat sosok jenderal yang dulunya merupakan manusia dibunuh dengan kejam oleh pasukan tentara Jerman. Ternyata pasak besi yang dimaksudkan oleh Kim adalah sebuah pedang katana milik jenderal itu. Pedang itu dimasukkan ke dalam tubuhnya, sementara kepala jenderal yang dipenggal kemudian dijahit kembali dan dikuburkan di dalam peti secara berdiri oleh kelompok biksu yang disebut rubah oleh sang jenderal. Sementara itu Kim yang akhirnya menyadari kelemahan iblis tersebut. Jenderal yang kini menjadi iblis bisa dikalahkan dengan sebuah kayu yang terdiri dari 5 unsur, yaitu tanah, api, air, kayu, dan logam. Dan kayu itu adalah gagang dari alat gali yang dia bawa dari kuil. Tanpa membuang waktu, ia mengambil gagang kayu bekas dari alat gali yang telah digunakan sebelumnya dan langsung menyerang salah satu kaki si iblis hingga terputus. Iblis yang marah itu mencoba menyerang kembali, tetapi Kim tidak memberi kesempatan. Dengan sekuat tenaga, ia kembali memukul tubuh si iblis dengan kayu itu. Hingga akhirnya, iblis tersebut pun hancur dan musnah. Di saat yang sama di rumah sakit, roh jahat yang ada dalam tubuh Bong Il pun keluar dengan sendirinya. Dengan pertempuran yang sudah selesai, Hwarim dan Yonggun segera membawa Kim yang terluka parah ke rumah sakit. Mereka berdoa agar Kim selamat, sementara mereka merasa bahwa ancaman besar telah berakhir. Beberapa hari kemudian, Kim akhirnya sadar dari koma. Insiden yang terjadi di gunung tersebut masih menjadi misteri bagi masyarakat sekitar. Berita yang beredar menyebutkan bahwa kematian biksu dan beberapa orang lainnya disebabkan oleh serangan oleh hewan liar. Namun kenyataan jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin disampaikan dan ceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.